Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunyad wassalatu wassalam wala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, yang saya hormati teman-teman pelajar yang luar biasa serta hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita teladan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal memberi. Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur bisa berdiri di sini dan berbicara di depan teman-teman mengenai tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu memberi tanpa harus mencaci. Namun, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit mencairkan suasana. Katanya, kalau kita memberi itu harus ikhlas. Tapi kalau ibu guru, bapak guru ngasih tugas banyak-banyak ke siswa, itu ikhlas atau pengen lihat kita stres, Pak, Bu? Semoga bapak dan ibu guru tidak marah ya. Saya tetap semangat kok. Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah. Tema pidato kita hari ini adalah memberi tanpa harus mencaci. Memberi adalah amalan mulia yang bukan hanya sekedar memberi harta, tetapi juga bisa memberi berupa perhatian, kasih sayang, atau kata-kata yang menyemangati. Namun, apakah kita sadar bahwa seringkali dalam memberi kita juga sering sengaja, tanpa sengaja, atau sengaja menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat fenomena orang memberi bantuan, tetapi malah mengiringinya dengan sindiran dan hinaan. Misalnya, ada orang yang memberi bantuan kepada yang membutuhkan, tapi diiringi dengan kalimat, "Ini bantuan untuk kalian yang malas. Semoga kalian bisa lebih rajin." Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah. Memberi itu bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang akhlak. Akhlak yang baik bukan hanya tampak dari apa yang kita beri, tetapi juga bagaimana kita memberi dan bagaimana kita menjaga lisan kita. Hadirin yang saya muliakan, Al-Quran mengajarkan kita bahwa memberi adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha azab. Wallahu ghaniyyun alim." Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa memberi yang disertai dengan perkataan yang menyakitkan jauh lebih buruk dibandingkan memberi dengan perkataan yang baik. Bahkan terkadang kita memberikan bantuan, niat baik kita bisa ternodai karena hanya lisan yang tak terkendali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sempurna dalam memberi. Beliau tidak hanya memberi dengan harta, tetapi juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi dengan cinta, perhatian, dan akhlak yang mulia. Bahkan kepada dengan musuhnya, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Salah satu hadis Nabi yang terkenal adalah, sedekah yang paling utama adalah yang diberikan ketika kita dalam keadaan sehat dan kekurangan, yang dimana kita sangat membutuhkannya, tetapi kita tetap memberi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa memberi harus datang dari hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena mengharapkan pujian dan perhatian dari orang lain. Namun di zaman ini sekarang kita sering melihat fenomena di mana seseorang memberi tapi mengiringinya dengan komentar yang tak perlu, seperti mengungkit-ungkit dan mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan.
Kemarin kan saya bantuin dia, masih inget nggak? Ini bukan lagi memberi, ini sudah seperti cicilan utang. Hadirin yang dihormati, di zaman sekarang kita hidup dalam dunia yang serba terbuka dan terhubung. Media sosial telah menjadi tempat di mana setiap orang bisa berbagai segalanya, termasuk dan dalam memberi. Namun, apakah kita pernah berpikir, apakah kita memberi dengan ikhlas ketika membagikan momen memberikan itu di media sosial? Kita sering melihat orang yang memamerkan bantuannya kepada orang lain di media sosial. Tentu niatnya bisa baik, namun apakah kita juga menjaga lisan kita? Bukankah yang disampaikan di media sosial bisa sangat mempengaruhi perasaan orang yang menerima bantuan? Jangan sampai niat baik kita untuk membantu malah berubah menjadi pamer atau malah menyinggung perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kata-kata kita harus benar dan bermanfaat, baik secara langsung maupun dalam bentuk tulisan yang kita sebarkan melalui media sosial. Jika kita berbagi bantuan, sebaiknya jangan disertai dengan komentar yang bisa menyakiti hati orang lain meskipun niat kita adalah baik. Hadirin yang saya banggakan, mari kita semua menjadi agen kebaikan dalam kehidupan ini. Jangan jadi orang yang hanya menilai orang lain, apalagi memberi dengan niat untuk mencaci atau mengungkit pemberian kita. Ingat, memberi bukan untuk pamer atau mencari pujian, tetapi untuk membantu mereka yang membutuhkan meskipun dalam hal sekecil apapun. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak hanya memberi dalam membentuk materi, tetapi juga memberi dengan senyum, kata-kata yang membangun, dan tindakan nyata untuk kebaikan bersama. Kita semua memiliki kemampuan untuk memberi, tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang, atau sekedar doa yang baik untuk orang lain. Mari kita jadikan memberi sebagai cara hidup kita, dan pastikan kita memberi dengan hati yang tulus dan lisan yang baik. Hadirin yang saya muliakan, sekali lagi saya tekankan bahwa memberi itu mulia, tapi mencaci atau mengungkit pemberian kita hanya akan mengurangi pahala kita. Memberi dengan ikhlas adalah tindakan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah rugi dalam memberi. Sebaliknya, kita akan mendapatkan banyak kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita semua berusaha untuk menjadi pribadi yang dermawan, baik dalam harta maupun dalam kata-kata. Menjadi pribadi yang selalu memberi tanpa mencaci. Menjadi pribadi yang memberi tanpa harus mengharapkan balasan. Ya Allah, jadikan kami insan yang ringan tangan dalam memberi dan ringan lisan dalam memuji, bukan mencaci. Amin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat baik kita semua untuk selalu memberi dengan ikhlas dan menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.